Sri Mulyani angkat suara atas desakan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR agar dirinya mundur dari posisi Menteri Keuangan. Saya kecewa dengan reformasi yang sudah kita lakukan begitu panjang dan upaya-upaya kita untuk menciptakan transparansi, namun ternyata masih ada oknum yang melihat adanya suatu kesempatan untuk menjadi makelar anggaran. Ketika kita ingin bicara dengan Menteri Keuangan, kita atur, batalkan. Disampaikan, nggak dianggap. Nah, ini yang membuat timbul perasaan-perasaan yang tidak enak. Saya sih masih ingat bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Selama ini orang tidak tahu yang motong sebenarnya kita di Bappenas. Jadi kemarin waktu di Bali, saya waktu pertama kali duduk itu langsung ditembak sama Bu Sri Mulyani. Dia bilang, itu yang motong, saya yang kena. Petinggi MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran anggaran MPR dipangkas. Dinilai tidak menghargai MPR, pimpinan MPR minta Presiden Joko Widodo pecat Menkyu. Bagaimana ini sikap begini? Kalau dicopot aja sih. Ancaman pemecatan kepada Pak Menteri Keuangan, saya pikir ini sudah mulai masuk pada ranah politis ya. Kalian yang sedang berdiskusi, jangan cuma ngomong. Kami butuh realisasi, bukan kosong. Jadi korupsi adalah suatu musuh bersama. Dia tidak mengenal lokasi, dia tidak mengenal kedudukan, dia tidak mengenal profesi, semuanya bisa dihinggapi apa yang disebut penyakit korupsi ini. Beberapa di antaranya bahkan menjadi elit partai untuk melindungi dirinya dari masalah hutang lama. Dan usaha menagih hutang gagal karena tekanan-tekanan politik. Sampai akhirnya Jokowi memerintah kedua kalinya dan bersama menteri-menterinya membentuk Satgas BLBI untuk mengejar hutang-hutang itu. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Hutang segede itu enak aja. Padahal yang memotong anggaran itu bukan di Kementerian Keuangan. Tapi saya senang juga, ya Bu Winnie ya, yang memotong anggaran itu di Bappenas. Setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin, Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan tidak hanya itu, Sri Mulyani rela melepas gaji besarnya di Bank Dunia. Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Fadil kecewa karena pemotongan anggaran MPR terjadi saat jumlah pimpinan MPR bertambah dari 4 menjadi 10 orang. Itu kita punya program, malah kita ingin kalau boleh ini sampai dengan 8 kali dalam setahun di tiap orang. Ya, bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan Presiden meskipun tidak secara langsung gitu ya. Jadi wakil rakyat kita kerja berantem lulu, saya nggak tahu deh. Supaya wakil rakyatnya dapat hidayah, insaf, dan membela kita. Oh, juga banyak wakil rakyat yang bagus. Korupsi merupakan suatu penyakit yang luar biasa berbahaya. Korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ke wakil ketua MPR kayak gitu. Fadil pernah mengalami perkara kepailitan melawan Bank IVI. ING Bering Southeast Asia Limited di Singapura, serta Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Wah, ini kalau seluruh pimpinan desa, kepala desa di seluruh Indonesia sudah mengerti statistik dengan baik, maka mudah-mudahan mereka semua akan mengerti, akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani. Berdasarkan data Bank Dunia yang dihimpun Detik Finance, gaji Sri Mulyani dalam 1 tahun mencapai 381.250 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Jika dirata-ratakan dalam 1 bulan, Sri Mulyani mengantongi gaji 413 juta rupiah. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad. Fadil menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.
Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya bekerja kan 6 bulan. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Kita tahu bahwa penetapan menteri itu kan menjadi otoritas presiden ya. Kalau kalian cuma bisa bermimpi, untuk apa dari sana? Deretan jumlah nominal ini rela dilepas oleh Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan membantu Presiden Joko Widodo dalam membenahi perekonomian Indonesia. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Tetapi jabatannya sebagai Menteri Keuangan diusulkan dicopot oleh MPR yang kesel karena anggarannya digunting. Nah ini yang saya pikir kita perlu melihat ya bahwa menjelang 2024 ini sudah mulai bermain ini beberapa atau MPR ya karena berlatar belakang politisi gitu. Kami tidak butuh sekumpulan pengecut hina. Kami butuh manusia. Sekali lagi kami sampaikan memang ini karena situasi dan kondisi yang extraordinary. Jadi kita semua memang terpaksa harus melakukan penghematan di sana-sini demi memastikan rakyat menjadi prioritas. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik. Oleh karena itu, kita harus melihat korupsi sebagai suatu musuh bersama. Bagaimana negara yang tidak bisa mengatasi korupsi, meskipun mereka memiliki natural resources, maka banyak masyarakatnya yang kelaparan, yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, bahkan untuk mendapatkan air bersih pun tidak diperoleh, menjadi korban dari korupsi yang merajalela. Beliau itu anggap enteng pada MPR. Anggap MPR ada bukan lembaga tinggi negara, dan beliau merasa MPR tidak ada gunanya. Jangan ujuk-ujuk kok minta pecat dan mentang-mentang anggota MPR. Nah ini sikap begini, kalau apa dicopot aja. Orang jadi curiga, ini ada apa? Beliau itu anggap enteng pada MPR. Anggap MPR ada bukan lembaga tinggi negara, dan beliau merasa MPR tidak ada gunanya. Sayangnya, sesudah situasi kembali normal dan ekonomi mulai beradaptasi dengan situasi baru, banyak para pengusaha dan banker itu yang nggak mau bayar hutang dan malah foya-foya dengan uang yang mereka dapat. Diketahui, Fadel pernah menjadi salah seorang pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Bank Intan tercatat sebagai salah satu penerima dana BLBI. Pembentukan Satgas berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021. Tugas Satgas adalah menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara. Apalagi sekarang kita sedang lagi rame-ramenya mempersiapkan untuk PP, pokok-pokok haluan negara yang diminta oleh partai-partai yang ada, dan masukan begitu banyak dari masyarakat. Tidak cukup uangnya, Bung Fadel? Tidak cukup uangnya? Tidak cukup. Kan dulu Bank Intan, banknya Fadel Muhammad, itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat perpres untuk mengejar utang-utang BLBI sedang menagih ke Bapak. Dan salah satu Panglima Jokowi untuk mengejar harta karun itu adalah Sri Mulyani. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Dan Bapak sekarang ngebalesnya dengan teriak-teriak pecat. Lucu, Pak. Tapi mereka tanya kepada saya, bagaimana ini sikap begini, kalau apa dicopot aja. Iya, dulu pada zaman Pak SBY, Bu Sri Mulyani pernah dikalahkan secara politik. Itu kita punya program, malah kita ingin kalau boleh ini sampai dengan 8 kali dalam setahun di tiap orang. Tebak,
Siapa yang takut ketika Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi? Ya, Abu Rizal Bakri. Ical ngeri membayangkan bagaimana dia akan ditagih hutang Lapindo oleh Sri Mulyani. Dan memang terjadi. Sampai sekarang anak perusahaan Ical Bakri terus ditagih uang 1,9 triliun rupiah oleh pemerintah. Kalau tidak, aset-aset mereka akan disita. Fadel adalah bagian dari Abu Rizal Bakri. Dia sendiri punya hutang kepada pemerintah waktu dia menjadi pemilik Bank Intan. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana (PLB). Sekarang presidennya Pak Jokowi. Pak Jokowi memberikan mandat besar kepada seorang Sri Mulyani untuk ngeberesin keuangan negara. Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan pesat pada aset negara setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai aset negara ini dilaporkan naik 65% menjadi 10.467,53 triliun rupiah. Bahkan untuk penagihan hutang-hutang BLBI sekarang lagi dikejar lagi. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus, Bu. Mohon maaf, dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Kita itu ada kegiatan-kegiatan di masyarakat yang besar, seperti sosialisasi 4 pilar. Tim mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung dan dari kepolisian di dalam mengeksekusi, termasuk sebetulnya juga dalam hal ini BIN dan yang lain-lain. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan pada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu Bapak Jokowi, Bu, supaya negeri ini kelak bisa sejahtera sesuai cita-cita pendiri bangsa. Kami semua sayang dan mendukung Ibu dari belakang. Mantan Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad tersangkut dalam 2 kasus korupsi di Gorontalo. Asisten Pidana Khusus atau Aspitsus Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo Muhammad Sunarto mengungkapkan pada kasus pertama, yakni penggunaan dana sisa lebih anggaran APBD tahun 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah. Fadel telah ditetapkan sebagai tersangka. Fadel juga berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005 senilai 7,9 miliar rupiah. Yang bersangkutan masih dalam upaya pemanggilan untuk pemeriksaan, ucap Sunarto. Dia menjelaskan pada kasus pertama, Fadel terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menggunakan dana sisa anggaran daerah itu tanpa ada payung hukum yang kuat. Dana tersebut dibagikan kepada 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan hanya bermodalkan surat keputusan bersama dengan Ketua DPRD Amir Piola Isa, ujarnya. Ia mengatakan kasus yang sempat dihentikan penyidikannya itu kini dilanjutkan kembali oleh Kejati terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 setelah gugatan pra-peradilan yang diajukan Gorontalo Corruption Watch atau GCW dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat. Menurut dia, saat ini Kejati berfokus pada pencarian alat bukti baru dalam kasus yang sudah menjebloskan mantan ketua DPRD itu ke balik jerusi besi. Sedang pada kasus korupsi Alkes, kata dia, saat ini telah ditetapkan masing-masing seorang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Tamrin Panduge, serta satu terdakwa, yakni Richard yang merupakan pelaksana tugas kontraktor. Sementara itu, Komando Pemuda Islam atau KOMPI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera mengambil alih kasus yang menimpa Fadel Muhammad
yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Gorontalo agar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebenarnya kasus korupsi oleh mantan Gubernur Gorontalo layak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebagaimana kasus korupsi gubernur provinsi lain yang ditangani KPK. Hal ini diungkapkan Ketua Kompi, Natsir, dalam siaran persnya di Jakarta. Beberapa kasus dugaan korupsi Fadel Muhammad saat menjabat Gubernur Gorontalo hingga saat ini tidak kelanjutan dan kepastian hukum. Untuk itu, kami minta KPK segera mengambil alih dan kembali mengusutnya, ujarnya. Dengan demikian, katanya lagi, KPK sebagai lembaga anti rasuah tidak terkesan diskriminasi dan menjadi kaki tangan kekuasaan. Menurut Natsir, mantan Gubernur Gorontalo yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu saat ini masih tersangkut dalam 2 kasus korupsi di Gorontalo. Hal ini diungkap setelah mendapat informasi yang disampaikan Asisten Pidana Khusus atau Adpitsus Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo, Muhammad Sunarto. Pak Narto mengungkapkan kasus pertama yang diduga melibatkan Fadel adalah penggunaan dana sisa lebih anggaran APBD tahun 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah, di mana saudara Fadel telah ditetapkan sebagai tersangka, tandasnya. Kejaksaan Negeri Gorontalo, kata dia, juga mengungkapkan saat ini Fadel berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005 senilai 7,9 miliar rupiah. Saat ini, yang bersangkutan masih dalam upaya pemanggilan untuk pemeriksaan, katanya. Untuk itu kami dari Komando Pemuda Islam atau KOMPI meminta dan mendesak Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera mengambil alih proses hukum dalam dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Fadel Muhammad, tegasnya. Apabila KPK tidak mengambil alih kasus korupsi mantan Gubernur Gorontalo ini dari Kejaksaan Negeri Gorontalo, maka, kata Natsir, KOMPI akan turun aksi ke depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.